Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah seorang perempuan yang bagus ya, yang baik dari kamu semua, dari wanita-wanita, yaitu nikahi berapa? 2, 3, dan 4. Jadi batasan ini bagi orang-orang yang biasa selain Rasulullah SAW. Rasulullah nikah itu berapa? Rasulullah nikah sampai 9, sampai 11. Jadi istri-istrinya Rasulullah ketika Rasulullah wafat yang ditinggalkan adalah 9. Tapi jumlah semua dari istrinya Rasulullah ada berapa? Ada berapa Mas Tagul? 11 atau 12? 11. Itu istrinya Rasulullah. Nah, kalau kita ingin seperti Rasulullah nikah sampai 9 sampai 11 gimana? Enggak boleh. Itu hukum khususiyah. Hukum khususiyah itu gimana? Atau hukum yang hanya khusus kepada Rasulullah. Kita bolehnya itu nikahnya adalah sampai 4 maksimal. Nah, ternyata dengan ayat ini itu memang kita memang boleh nikah sampai 4, yang namanya poligami. Tapi ternyata rata-rata perempuan itu tidak menyukai namanya poligami. Karena apa? Yaitu tidak ada keikhlasan. Yang katanya di dalam hati disebutkan seseorang yang mau dipoligami itu akan masuk surga seperti cepatnya kilat. Enak engun. Nah itu kalau orang itu menyadari itu, tapi ternyata orang-orang yang memang tidak pro dengan adanya poligami tersebut, aku pengen masuk surga, tapi orang mengikuti jalan kuwi. Lainnya saja saya. Oh itu. Karena memang dari awal memang tidak setuju dengan adanya poligami. Akhirnya gimana? Ya tidak mau dipoligami. Padahal jumlah perempuan hari ini itu dengan laki-laki sudah banding berapa sekarang? Lebih dari 2. Ti wong wete wah guys iki. Makan rondo-rondo wae lumrah. Karena apa? Laki-laki niki sithik. Semakin lama semakin sedikit. Besok kalau sudah nanti itu semakin lama, bahkan nanti itu 10:1 Mas. Tempat saya itu malah banyak lakinya. Banyak laki-lakinya malah yang sampean. Maluku ya. Desa Kutok. Oh, di sana sampean tok. Kalau keseluruhan dari jumlah penduduk di Indonesia khususnya ya, pasti sudah banyak daripada perempuannya. Akhir zaman tambah akeh. Akhir zaman tambah akeh ini. Gampang karek milih. Lanang dadi budak dadi ya. Temu wong wedok. Tapi ternyata sekarang itu orang laki-laki enggak ada yang, kalaupun ada yang poligami itu hanya berapa? Hanya berapa persen. Tapi ternyata ya enggak apa-apa lah. Seorang perempuan memang tabiatnya itu tidak setuju dengan adanya poligami, tidak suka. Memang seperti itu. Tapi jangan sampai mengingkari adanya ayat ini. Kalau mengingkari dengan adanya ayat ini, bisa jadi itu orang tersebut dihukumi kafir. Karena apa? Tidak setuju dengan Al-Quran. Orang setuju dengan adanya Al-Quran. Kalau memang dia itu tidak suka dengan poligami, nggak suka, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mengingkari adanya poligami. Jadi istilahnya poligami, ayat poligami, aku setuju mas. Tapi sama ojo poligami. Jadi saya setuju dan saya sepakat dengan adanya Al-Quran memerintahkan nikah sampai 4 batasannya. Tapi aku ora setuju nak sampai nikah neh. Benar kali sari. Makanya sebagian kiai ada sing ngene. Memberi solusi. Ya akhirnya kalau tidak setuju oleh istrinya, akhirnya melegalkan namanya nikah siri. Tapi sebenarnya nikah siri itu enggak ada. Namanya nikah ya nikah. Masalah istilah itu siri dan seterusnya itu kembali nanti ke kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat. Itu secara agama itu sah ya kalau siri itu. Kalau siri ya sah nggak apa-apa. Siri maksudnya gak ono surat nikah. Nah, surat nikahnya dari negara kan nggak ada. Tapi secara kenegaraan sah itu dianggap juga dari agama dan sah secara negara. Tertulis di negara. Kalau di syariat nggak usah ditulis juga cukup. Yang penting ada syaratnya itu. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mau menikahi perempuan dan ada walinya dan ada 2 saksi. 5 ini orang tersebut hadir di masjid satu itu, ya itu sudah sah. Tanpa sepengetahuan istri. Nah, tanpa sepengetahuan istri yang pertama itu nggak apa-apa. Tapi karena masalah yang tercatat di pengadilan itu kan harus mempunyai izin dari istri yang pertama. Istri yang pertama itu memberi izin kepada suaminya untuk nikah lagi. Nah, kita kayak pinjam izin malah ketika tok ndak anu. Ketika tok anu iki.
Nah, itu Adil wis. kita hanya intinya seperti ini ya. Intinya adalah supaya orang-orang perempuan itu tidak mengingkari namanya ayat Poligami. Al-Quran tentang poligami ini boleh. Kalaupun tidak setuju, suaminya tidak boleh nikah lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mengingkari sampai tidak percaya dengan ayat poligami. Nikah 2, 3, 4 boleh. Dengan syarat orang tersebut bisa adil dan mampu. Mampunya itu bukan mampu tentang materi saja, tentang harta saja bisa mencukupi, tapi mampu dalam segi keilmuan, dalam segi adilnya. Makanya wong nak sugih tok terus poligami, gang pirang tahun protol kabeh. Karena apa? Tidak dasari dengan keilmuan. Makanya sing awet-awet iku nikah sing sampai 2, 3, 4, 5 rata-rata kiai. Wong kiai iki iso model gawe nikah papat sak rumah rukun kabeh lu iso. Diisi paling lain. Bukti kisi bukti apa? Tapi kan ada, buktinya juga ada. Nah itu kenapa beliau itu seperti itu? Karena memang satu keilmuan mumpuni, 2 secara materi juga mumpuni. Nah kalau orang biasa mumpuni hanya secara materi saja. Makanya ketika materi dicukupi tapi tidak bisa mumpuni secara ilmu atau secara pola pikir dalam keagamaan, nah itu nanti yang bisa menjadikan tidak utuh dalam rumah tangga. Dapat 1, hilang 1, Mas. Maksudnya wis nikah siji api nikahnya cok ilang bisa ora lah kabeh malah. Atau dapat 1 mau nikah lagi yang 1 hilang terus dapat 1 lagi. Jadi hanya 1 saja. Kurang oleh wis dipegat. Ya, orang mesti pegat, apa oleh bisa duit. Akhirnya kulingnya masakin gitu ya. Nah, itu intinya adalah tentang ayat Quran yang tentang poligami kita jangan sampai mengingkari. Allah alam bis